Menikmati keindahan dan eksotisme alam di Jawa Timur memang sebuah pengalaman menyenangkan. Alam yang masih menghijau menghampar di kaki gunung bersama gemercik air dan sejuknya hawa pagi seolah menawarkan obat anti jenuh bagi kita yang disibukkan rutinitas pekerjaan. Menuju ke hulu di kaki Gunung Arjuna, kita akan menjumpai mata air Sungai Brantas. Awalnya ada ratusan mata air, tapi kini tinggal beberapa saja karena sumbernya berkurang. Sungai Brantas adalah sungai terpanjang di Provinsi Jawa Timur. Panjangnya mencapai lebih dari 200 km, melewati 9 kabupaten dan 7 kota madya di provinsi ini. Dan di depan saya ini ada mata air yang sangat jernih, merupakan titik mata air di lokasi hulu Sungai Brantas. Tepatnya bertempat di kawasan Arboretum, Desa Sumber Brantas. Dahulu Sungai Brantas memiliki lebih dari 110 titik mata air, namun sekarang hanya menyisakan beberapa puluh titik mata air saja. Warga sadar akan arti penting sumber mata air ini, karenanya dengan sukarela mereka menjaganya. Ini saya lakukan ini demi untuk Indonesia, untuk warga lingkungan sini, sama untuk tenaga listrik. Saya ngabdi di sini untuk penghijauan sama melindungi mata air. Hanya saja menurunnya jumlah mata air ini menimbulkan kekhawatiran jika suatu saat Sungai Brantas akan mengering seiring matinya mata air di hulu sungai. Akhir-akhir ini juga tahu mengenai kekurangan air, masalah kekurangan air. Jadi di bawah juga para petani juga kesulitan air untuk tanaman komoditi. Nah itu sangat disayangkan juga karena semakin lama kan nantinya juga debit air kan semakin berkurang. Persoalan ini makin menegaskan jika kerusakan lingkungan dan pengalihan pemanfaatan lahan nyata terjadi. Pesona Sungai Brantas juga menarik minat dunia akademis. Selain menjadi tempat eksperimen yang kaya, bantaran Sungai Brantas yang berkontur menjadi lokasi bagus sebagai tempat menimba ilmu. Beberapa kampus terbangun di sepanjang Sungai Brantas ini. Untuk menyisir Sungai Brantas dari hulu hingga hilir membutuhkan waktu seharian. Tapi saya memotong jalan dengan langsung menuju hilir. Nah, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Mojokerto. Nah, tepat di tempat saya berdiri ini, aliran air Sungai Brantas terpecah menjadi dua bagian. Di sebelah kanan saya menuju arah Surabaya atau akrab disebut Kalimas. Di sebelah kiri menuju arah Porong Sidoarjo. Di Kabupaten Mojokerto, Sungai Brantas terpecah menjadi dua dan percabangan ini membentuk delta. Percabangan itu membentuk Sungai Kalimas yang menuju ke Surabaya dan Sungai Porong yang menuju wilayah Sidoarjo. Dari Melerep masuk ke Surabaya kurang lebih Gunung Sari. Gunung Sari Bendungan itu kurang lebih 40 kilo. 40 km ya. Kalau yang di sana Pak, menuju Porong kira-kira berapa Menuju kilometer? Porong kurang lebih 60 kiloan. 60 km. Muara Porong. Bagi warga Surabaya dan sekitarnya, air Sungai Brantas adalah nadi kehidupan. Air baku untuk konsumsi sehari-hari juga dipasok dari sungai ini. Ya, kalau untuk irigasi artinya kemanfaatan irigasi sudah cukup besar, baik dilakukan secara menggunakan irigasi yang sudah teratur seperti bendungan itu ataupun yang digunakan langsung warga. Dan itu sebenarnya tidak terlalu masalah kalau digunakan untuk irigasi. Cuma permasalahannya ketika digunakan oleh baku mutu minum dan sebagainya harus hati-hati. Dikarenakan pada hulu dan sepanjang aliran das itu banyak mengandung pestisida dari pertanian maupun pupuk dari pertanian. Selain itu, wilayah ini dikenal memiliki kandungan mineral yang luar biasa. Sebut saja genteng. Tanah di sekitar delta menghasilkan lempung yang bagus untuk bahan dasar genteng. Bahkan pada tahun 70 dan 80-an, genteng dari wilayah ini merajai pasar genteng di Jawa Timur. Selain itu, endapan yang dihasilkan oleh percabangan sungai ini juga menyimpan cadangan gas yang luar biasa banyak. Tak kurang sejumlah investor tertarik untuk mengeksplorasinya. Hanya saja karena perhitungan yang kurang cermat, kini kandungan gas itu justru menjadi bencana. Eksplorasi gas itu berubah menjadi semburan lumpur. Tanggul lumpur menjadi saksi derita warga Porong Sidoarjo. Semburan gas bercampur lumpur meletup-letup berwarna abu-abu terang.
Sejauh mata memandang hanya tampak retak-retak lumpur yang tentu saja amblas jika diinjak. Belum lagi bau menyengat akibat semburan itu. Di samping saya ini tampak lumpur lapindo di kawasan Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur yang tampak mulai mengering. Tidak heran karena panjangnya musim kemarau yang terjadi di daerah ini. Namun hal ini tetap membuat warga cemas atau khawatir akibat semakin dekatnya musim penghujan di bulan September ini. Mereka khawatir akibat tingginya curah hujan nanti mengakibatkan peninggian volume debit air atau lumpur yang mungkin merembes ke jalur kereta api atau jalan raya. Padahal pada abad 12 hingga 15 sebuah kerajaan besar berdiri megah tak jauh dari pusat semburan lumpur ini. Sungai Brantas memang tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan Majapahit. Sungai ini memiliki andil dan mengembangkan ekonomi Majapahit hingga Raja Hayam Wuruk pun menerbitkan sebuah prasasti Brangka tahun 1358 tentang desa-desa penyeberangan dan pelabuhan sungai di sepanjang Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Dalam prasasti itu tercatat 33 desa penyeberangan di tepi Bengawan Solo dan 44 desa di tepi Brantas. Brantas, sungai terpanjang di Jawa Timur ini telah memberikan manfaat luar biasa bagi Jawa Timur. Bahkan jauh sebelum Indonesia muncul sebagai sebuah bangsa. Itulah Brantas, sungai terpanjang di Jawa Timur. Dan sudah selayaknya keberadaannya kita jaga. Richard Tampu Bolon, Denny Irfan, Jawa Timur.